Ya, oke, well. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Bagaimana nih? Masih sehat ya? Masih sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga saya kebagian sehatnya teman-teman ini ya. Oke. Amin amin. Teman-teman Hati. semuanya, pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang santai tentang salah satu nilai core value ya, core value ASN, berakhlak, yaitu harmonis. Satu hal yang patut kita ketahui bersama bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Mau tidak mau, suka atau tidak, kita harus menjalin hubungan dengan orang lain. Mau dari golongan kalian, agama, mau dari ras, suku, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, pada malam hari ini, kami anggota kelompok 2 pelatihan dasar CPNS gelombang 3 angkatan 8 akan berdiskusi singkat tentang kita analisis nih ya, menganalisa lagi. Jadi kita analisis SWOT mengenai harmonis di kampus kita tercinta. Untuk itu, pertama-tama saya akan mengundang Ibu Umu untuk menjelaskan apa sih strength daripada harmonisasi di kampus kita tercinta. Silakan Ibu. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang apa kekuatan yang dimiliki oleh kampus kita tercinta di dalam membangun lembaga yang kita cintai. Oke, jadi yang pertama adanya etikat dan komitmen dari segenap sivitas akademika dalam memajukan lembaga. Jadi itikat ini ditunjukkan dengan kemampuan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi kerja yang telah ditetapkan secara bersama. Nah, ketika peran dan tanggung jawab ini dijalankan, tentunya akan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kemudian yang kedua, selain berasal dari itikat, universitas kita ini sudah memiliki sistem penjaminan mutu baik di tingkat universitas yang kita kenal dengan istilah SPMI maupun di tingkat fakultas atau kita kenal dengan istilah gugus penjaminan mutu. Jadi unit ini berfungsi untuk mengadakan audit mutu internal di dalam membangun budaya mutu. Ketika budaya mutu ini terbangun, maka secara tidak langsung lingkungan kerja yang tercipta atau iklim kerja yang tercipta itu sangat kondusif di dalam memajukan lembaga kita menjadi lebih baik. Dan yang terakhir yang saya garis bawahi di sini adalah adanya kerjasama yang sinergis antara berbagai macam elemen yang ada di dalamnya, baik antara dosen maupun antara antara staf maupun dengan mahasiswa. Jadi internal yang saya maksud di sini adalah ketika dosen-dosen ini ataupun staf dan para pejabat di dalamnya ini membangun sinergitas yang positif sehingga akan menghasilkan sebuah capaian di dalam program kerja yang telah dicanangkan bersama sehingga apa yang akan dicapai itu dapat terwujud. Nah, tentunya dalam membangun kerjasama ini ada beberapa hal yang diperhatikan, mengingat kita itu berangkat dari latar belakang budaya, agama, dan ras yang berbeda, budaya, agama, dan daerah yang berbeda-beda. Untuk itu, untuk dapat membangun kerjasama, tentunya harus dibutuhkan saling menghargai dan saling tolong-menolong ketika ada yang kesulitan. Kemudian dari segi kerjasama eksternal, Unsulbar ini telah membangun kerjasama yang berkelanjutan antara lembaga-lembaga di luar Unsulbar, baik lembaga pemerintahan, lembaga profesi, pemerintah daerah, maupun dengan sekolah-sekolah tertentu lainnya, yang ketika kerjasama ini terbangun, maka ada rasa saling menghargai dan saling mempercayai akan kemampuan yang dimiliki sehingga dapat membangun lingkungan kerja dan lingkungan kerja yang kondusif. Saya pikir sekian dari saya, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu. Jadi poin yang saya garis bawahi dari Ibu Umu tadi bahwasannya penciptaan lingkungan kerja yang kondusif
itu bisa dilakukan oleh pihak kampus karena memiliki kekuatan dari segi peningkatan peran setiap staf dan dosen tentunya. Yang kedua, adanya penjaminan mutu di kampus serta kerjasama yang sinergis antara staf, dosen, dan mahasiswa tentunya. Terima kasih Bu. Namun satu hal nih Bu ya, pada ketika kita berbicara tentang kekuatan, pasti ada kelemahan yang dihadapi oleh pihak kampus. Dalam hal ini mungkin bisa dipaparkan oleh Ibu Harpiani tentang weaknesses daripada harmonis itu sendiri di kalangan ataukah di lingkungan kampus kita tercinta. Silakan Ibu. Baik, baik, terima kasih Pak. Jadi 3 komponen utama di baik komponen utama di dalam perguruan tinggi, diantaranya ada dosen, staf, dan mahasiswa yang tentunya memiliki yang pasti akan berpotensi untuk berpotensi dari konflik atau perbedaan. Nah, berbicara mengenai kelemahan yang dimiliki oleh kampus Usulbar sehingga kadang kita atau ketidakharmonisan. Yang pertama, masih ada beberapa staf yang memberikan pelayanan yang tidak profesional. Nah, kadang ini masih menjadi peluang mahasiswa ya, apalagi jika pelayanan staf itu membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Jadi mereka lebih mengutamakan kelompok atau orang-orang tertentu. Kemudian yang kedua, yang sering juga dikeluhkan oleh mahasiswa yaitu keterlambatan dalam pengurusan dokumen sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi para mahasiswa yang ingin secepatnya dokumennya diselesaikan karena keterlambatan satu dokumen tentunya akan menghambat dokumen-dokumen yang lainnya. Terus yang kedua, atmosfer akademik yang kondisinya belum baik. Nah, keberhasilan misi pembelajaran itu salah satunya karena kondisi atau suasana akademik yang kondusif. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan kondisi yang baik itu adalah adanya sarana dan prasarana yang mendukung. Contohnya ketersediaan ruangan dosen. Kadang ada dosen yang ingin memberikan bimbingan kepada mahasiswanya, tapi tidak memiliki ruangan. Jadi mereka harus mencari tempat yang baik agar proses bimbingan yang dilakukan oleh mahasiswa ini lebih efektif dan lebih berkonsentrasi. Nah, sarana dan prasarana yang tidak memadai ini tentunya menjadi salah satu faktor ketidaknyamanan mahasiswa dan dosen di kampus. Nah, oleh sebab itu perlu adanya pembenahan mengenai masalah-masalah ini agar tercipta suasana yang harmonis dan nyaman di lingkungan kampus. Saya rasa cukup, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Harpiani. Satu poin penting sebenarnya yang mungkin dirasakan semua lini, semua pihak, yaitu mengenai sarana dan prasarana yang belum mumpuni sehingga terkadang kondisi lingkungan atau kondisi perkuliahan itu kurang kondusif sehingga menghambat ataukah menghalangi proses pembelajaran ataukah proses pelayanan yang terjadi di kampus. Itu Bu ya. Terima kasih banyak nih Bu. Ya, berbicara tentang kelemahan, tentunya dalam kelemahan ini pasti ada peluang yang bisa dilakukan ataukah bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pihak kampus. Dalam hal ini termasuk kita pribadi sebagai CASN di Usulbar. Oleh sebab itu saya mengundang Bapak Inaya untuk memaparkan peluang apa sih yang bisa kita peroleh di kampus untuk meningkatkan harmonisasi di kalangan sivitas akademika di kampus kita tercinta. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bapak Asdar atas kesempatannya.
berbicara masalah peluang bagi Universitas Sulawesi Barat. Meskipun Universitas Sulawesi Barat masih seumur jagung, tentunya kita harus melihat peluang-peluang yang dihadapi agar Universitas Sulawesi Barat cepat berkembang di kemudian hari. Tentunya tadi dari kelemahan-kelemahan yang dipaparkan Ibu Siti Harpiani, tentunya kita harus, karena kata kunci dari harmonis itu kan bekerja sama, baik itu bekerja sama dengan instansi lain maupun bekerja sama dengan stakeholder pemerintah itu sendiri. Tentunya kita di Universitas Sulawesi Barat yang berada di Provinsi Sulawesi Barat, tentunya peluang-peluang itu harus kita ambil. Misalnya kalau ada dukungan dari pemerintah provinsi untuk pengembangan kampus Unsulbar seperti peningkatan kualitas SDM, ya kita harus bekerja sama, misalnya bekerja sama dengan Pemda sekitar agar memberikan beasiswa kepada masyarakat di sekitarnya untuk berkuliah di Universitas Sulawesi Barat. Tentunya dengan itu kita bisa melakukan workshop pengembangan penelitian, pengembangan pendidikan, dan pengabdian tentunya kepada masyarakat agar masyarakat di sekitar Provinsi Sulawesi Barat bisa istilahnya tertarik untuk berkuliah di kampus Universitas Sulawesi Barat. Yang kedua, peluang itu tentunya dengan tadi saya katakan bahwasanya adanya dukungan dari stakeholder, kita harus mengembangkan penelitian pengabdian kepada masyarakat agar mewujudkan dengan pengabdian masyarakat itu kita bisa menanamkan nilai-nilai harmonis di kalangan mahasiswa itu sendiri melalui misalnya penelitian, pengabdian, mahasiswa dapat ikut berperan untuk membuat suatu karya. Salah satunya misalnya karya ilmiah agar berguna bagi Universitas Sulawesi Barat. Yang ketiga itu peluangnya misalnya adanya lembaga pemerintah, baik itu dalam hal pemerintah maupun non pemerintah yang berpotensi dalam pembangunan infrastruktur ya di Universitas Sulawesi Barat. Seperti kita ketahui bahwasanya kan Universitas Sulawesi Barat kan baru berubah dari perguruan tinggi swasta menjadi perguruan tinggi negeri. Kita lihat sebagaimana mestinya infrastruktur yang ada di Sulawesi Barat masih belum maksimal agar kiranya itu bisa dapat dukungan dari pemerintah maupun non pemerintah itu sendiri, sehingga apabila kita melakukan kerjasama yang harmonis ya tentunya itu tadi kelemahan yang dipaparkan oleh Ibu Harpiani ya tentunya tersedianya sarana dan prasarana yang memadai agar perkuliahan atau pelaksanaan Tridharma di Universitas Sulawesi Barat bisa dapat maksimal. Yang terakhir ya tentunya kita kerjasama dengan pihak kementerian, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, baik itu di status nasional maupun internasional. Saya rasa itu peluang-peluang yang bisa Universitas Sulawesi Barat bisa menjalin kerjasama agar terjalin harmonisasi di kalangan kampus itu sendiri. Terima kasih Bapak Asdar, saya kembalikan. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak nih Pak Inaya ya. Jadi yang saya garis bawahi pelaksanaan 2 di antara 3 Tridharma perguruan tinggi, yaitu penelitian dan pengabdian itu bisa meningkatkan harmonisasi di antara dosen dengan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya. Nah, selain itu, kerjasama dengan pihak internal dan eksternal juga dapat kita lakukan agar mampu meningkatkan dari segi infrastruktur yang ada di kampus kita tercinta. Seperti sekarang kan kita mungkin kenal dengan ada yang HG ya, Hibah Gubernur, itu bantuan daripada Gubernur Sulawesi Barat.
Nah, itu sekarang gedung digunakan di kampus kita. Selain itu, kerjasama dengan pihak-pihak internasional ataukah kementerian-kementerian agar kita mampu melakukan event-event nasional dan internasional yang tentunya dengan hal itu kita bisa membangun kerjasama atau harmonisasi bukan hanya di kalangan kampus tetapi juga di luar kampus seperti mengundang native speakers dari luar negeri ataukah pembicara-pembicara handal tentang segala sesuatu hal. Oke, terima kasih banyak Pak Inayah ya. Sekarang kita lanjut nih ya ke ancaman. Ancaman apa saja sih yang kita hadapi dalam hal ini mengganggu harmonisasi kita di kampus kita tercinta dan kira-kira langkahnya apa saja? Waktu dan tempat disilahkan untuk Ibu Ayu. Oke, terima kasih Pak Asdar sudah memandu dengan sangat baik. Saya masuk ke sesi terakhir lagi, yakni tentang ancaman. Kalau berbicara, kita kembali dulu berbicara harmonis itu, sebenarnya kita berbicara tentang bangsa kita, karena bentuk real dari harmonisasi itu adalah kesatuan Republik Indonesia ini. Karena kita terdiri dari beberapa pulau yang terpisah-pisah, jaraknya jauh, kondisi geografisnya berbeda-beda, namun ternyata bisa bersatu. Jadi kalau ancaman, analisis saya adalah hanya satu kata, yakni egosentris. Entah itu dari pihak mana, atau kalau kita bawa skup ke universitas, misal universitas kita merasa sudah unggul, jadi tidak mau kerjasama dengan pihak ini. Itu pasti akan menghambat harmonisasi. Atau dari skup kecil, kita kan dosen, ini pasti tidak lepas dari tridharma perguruan tinggi. Misal kita yang poin ketiga itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Misal ada dosen yang merasa bahwa dia nggak mau melakukan pengabdian dengan dosen ini, itu pasti akan itu bisa menjadi ancaman terbesar dari harmonisasi hubungan kita di antar dosen. Jadi bagi saya Pak, analisisnya bahwa ancaman terbesar dari harmonisasi itu adalah itu egosentris. Oke, terima kasih Pak. Wah, terima kasih banyak Ibu. Jadi ini simple nih ya, masalah ego kita masing-masing. Ketika kita merasa paling benar, ketika kita merasa paling bisa, itu akan mengganggu harmonisasi kita dalam bekerja tentunya. Saya kira cukup ya teman-teman ya untuk malam hari ini. Itulah pembahasan singkat tentang harmonisasi di lingkungan kampus kita tercinta. Dan kami berharap, kita semua berharap bahwasannya hubungan kita semua di kalangan dosen-dosen Sivitas Akademika itu berlanjut sampai akhir hayat. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.